Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini kami berkumpul, para ulama, para kiai, juga seluruh atau sebagian laskar Sakera beserta tokoh di halaman Rumah Al-Mukarram Wal-Muhtaram Mudir Ma'had Darul Amin Kiai Haji Abdul Malik, yaitu dalam rangka menyikapi bagaimana insiden kejadian kemarin sampai tadi malam, bahwa kami semua yang hadir di sini sangat mencintai para ulama kami, sangat mencintai para guru-guru kami, sehingga kami tidak akan pernah terima apabila guru kami, ulama kami difitnah, apalagi pesantren dilecehkan dan difitnah untuk dihancurkan martabat dan marwahnya. Maka kami minta dengan tegas kepada aparat kepolisian, Polres Sampang khususnya, untuk segera menegakkan keadilan, menangkap semua pelaku. Sekali lagi, semua pelaku. Sekali lagi, semua pelaku. Tidak ada pandang bulu, secepatnya untuk segera ditangkap. Karena kami para pecinta habaib, para ulama, apabila hal ini dibiarkan, insya Allah, demi Allah, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Apa zaman ini dalam sekuni kan kiai ini tak kerja di pengeluar kafe gila boleh dalu. Saya nggak ada tantretan mun bertelur jaga kebayakin fitnah anu orang yang cek banyak ni caca mun saya kebayang fitnah. Wasallam. Hari berganti, musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa. Itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang, dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad, ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Breaking news. Polisi jebak ulama dan santri pakai sabu. Laskar Sakera rapatkan barisan. Sungguh keji. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Kejadian oknum polisi memfitnah seorang kiai. Jaga kiai.
jaga ulama kita, tidak menutup kemungkinan akan ada fitnah-fitnah yang sama yang dilakukan oleh mereka yang memang ingin menghancurkan umat Islam. Oknum polisi jebak ulama dan santri di Madura dengan sabu. Beruntung aksi oknum polisi tersebut segera diketahui oleh salah seorang santri. Aksi oknum polisi tersebut mengundang warga yang ada di sekitar pesantren tersebut. Bahkan Laskar Sakera juga langsung bergerak menuju lokasi. Laskar Sakera dengan jumlah ratusan langsung mengejar pelaku. Namun ada oknum yang berhasil melarikan diri. Kejadian ini saat Kiai difitnah dikirimin narkoba jadi sabu. Saat narkobanya di tangan Kiai, sang Kiai langsung ditangkap. Satu oknum polisi kabur, dua dipukuli, para santrinya mungkin sudah diamankan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini kami berkumpul, para ulama, para kiai, juga seluruh atau sebagian Laskar Sakera beserta tokoh di halaman rumah Al-Mukarram Al-Muhtaram Mudir Ma'had Darul Amin Kiai Haji Abdul Malik, yaitu dalam rangka menyikapi bagaimana insiden kejadian kemarin sampai tadi malam, bahwa kami semua yang hadir di sini sangat mencintai para ulama kami, sangat mencintai para guru-guru kami, sehingga kami tidak akan pernah terima apabila guru kami, ulama kami difitnah, apalagi pesantren dilecehkan dan difitnah untuk dihancurkan martabat dan marwahnya. Maka kami minta dengan tegas kepada aparat kepolisian, Polres Sampang khususnya, untuk segera menegakkan keadilan, menangkap semua pelaku. Sekali lagi, semua pelaku. Sekali lagi, semua pelaku. Tidak ada pandang bulu, secepatnya untuk segera ditangkap. Karena kami para pecinta habaib, para ulama, apabila hal ini dibiarkan, insya Allah, demi Allah, kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Apa jangan ini bisa kuning kan ya ini tak kerja di keluar kaki gila boleh dalu. Saya nggak ada tantretan mon bertelur jaga kebayakin fitnah anu orang yang cek banyak nih caca mon saya kebayang fitnah. Wasallam. Hari berganti, musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa. Itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan,
Ini anggota komando jihad. Tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang. Dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad. Ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Tidak ada komando jihad. Hari ini 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau, wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah. Tapi kami, hamba-hamba Allah yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran, hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Gentarkah mereka? Tidak. Takutkah mereka? Tidak. Karena takut mereka sudah habis untuk takut sakratul maut. Takut mereka sudah habis karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Takut mereka sudah habis karena mereka akan takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut, walahum yahzanun, mereka tak ada rasa sedih. Man arafat dunya anat alaih, siapa yang tahu dunia, maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini tak lebih daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih daripada satu tetesan air di tengah samudra yang luas. Masukkan telunjukmu di tengah samudra, lalu angkat ke atas. Falyanzur bima yarji, pandang ujung telunjukmu baik-baik. Apa yang kau lihat? Setetes. Hanya karena setetes itukah kau jual imanmu? Hanya karena setetes itukah kau gadaikan keyakinanmu? Hanya karena itukah kau takut menghadap dunia, lalu kau hilangkan ketakutan menghadap Allah? Mereka yang memperjuangkan agama Allah tak pernah takut sedikit pun. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah. Ketahuilah, mereka yang menolong agama Allah, Allah yang sudah mencabutkan rasa takut itu karena perjuangan mereka. Lahir menjadi orang Melayu bukan pilihan, itu pilihan Allah. Lahir menjadi Cina bukan pilihan, itu pilihan Allah. Tapi memilih antara hak dan batil, Allah berikan telinga, Allah kasih mata, Allah pinjamkan kuasa, Allah kasih tenaga. Pakailah untuk memilah dan memilih. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana engkau berpihak, wahai saudara? Dulu orang bingung memilih mana hak mana batil, tapi hari ini begitu nyata dan jelas. Dulu orang akan berkata ini peristiwa terjadi non jauh di sana, kami tidak mendapat informasi. Hari ini terbetik berita di Pulau Jawa sampai ke mata dan telinga. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati dan otakmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, kau akan ditanya di hadapan Allah. Kemana kau berpihak? Kemana kau memilih? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan diri, memilih jalan yang hak. Tapi pemilihan yang benar perlu pengorbanan yang panjang. Saat ini orang berkelahi dengan ayah kandungnya.
Apakah itu tak pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq? 8 tahun lamanya berpisah dengan Abu Quhafah, ayah yang tua renta, buta, tak dapat melihat. 8 tahun tak memandang wajah ayah, sampai pada akhirnya Amul Fath, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah. Disitulah Abu Quhafah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari ini orang berkelahi dengan anak kandungnya gara-gara pilihan yang berbeda. Lalu sakitkah kita? Kurangkah kesakitan itu tidak dirasakan sahabat yang dulu? Abu Salamah berpisah dengan anaknya, Suhaib Ar-Rumi berkelahi dengan mertuanya. Sakitkah kita? Lebih sakit lagi mereka. Hidup adalah as-sira' bainal haqqi wal batil. Hari ini kita memilih, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Hidup panggung sandiwara, dunia papan catur. Ketika permainan usai, antara pion dan raja akan kembali ke kotak yang sama.